Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ajma'in wa ba'd. Kali ini kita lanjutkan pelajaran akidah pada bab anwa'us syirki. Jadi macam-macam kesyirikan. Yunqasamu syirku ila qismaini, akbar wa asghar. Di syirik itu dibagi menjadi dua, yakni syirik akbar, syirik yang besar, dan syirik yang kecil, asghar. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Yang pertama, asyirkul akbar. Apa yang dimaksud syirkul akbar? Wa ittikhadhu niddin ma'allahi yu'badu kama ya'budullah atau yu'badullah. Yang namanya syirik besar adalah menjadikan tandingan bersama Allah, yang dia menyembah tandingan-tandingan itu sebagaimana dia menyembah Allah. Jadi menjadikan untuk Allah tandingan, sekutu, di mana dia menyembah tandingan-tandingan Allah itu, sembahan-sembahan selain Allah itu, sebagaimana dia menyembah Allah. Misalnya apa? Dia berdoa memohon kepada selain Allah, misalnya bersujud, rukuk sujud kepada sembahan-sembahan yang lain selain Allah. Dia berkorban kepada selain Allah, itu namanya telah menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, syirik besar ini kalau dilakukan, maka pelakunya wahwa nakilun min millatil Islam. Pelakunya itu menjadi sudah pindah dari agama Islam, sudah keluar dari agama Islam. Muhbitun lil a'mali kuliha. Kalau melakukan syirik besar ini, maka apa? Amalannya semuanya dihapus. Muhbitun, dihapus seluruh amalannya. Di amalan yang sudah dia kerjakan, entah berapa lama, entah berapa tahun, entah berapa banyak, entah macam apa kebaikannya, maka apa? Semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau seseorang melakukan kesyirikan. Wa sahibuhu in mata alaihi yakunu mukhlidan fi nari jahannama la yuqdu alaihi fayamutu wa la yukhaffafu anhu min adabiha. Nanti kalau di akhirat akibatnya pelakunya itu jika mati tidak bertaubat, tetap dalam kesyirikan, maka apa? Menjadi kekal di neraka jahanam selama-lamanya, di mana di neraka itu tidak pernah akan diringankan azab-azabnya. Ini kalau seseorang melakukan dosa besar atau syirkul akbar, bahaya sekali. Statusnya di dunia dia sudah keluar dari Islam, kemudian semua amalannya habis, kemudian nanti di akhirat kekal selama-lamanya di neraka. Jadi selanjutnya, ini anwa'us syirkil akbar. Syirik besar itu bermacam-macam. Di sini dibagi menjadi 4 secara garis besarnya aja.
anwa'u syirkil akbar wa yunqasamu asyirkul akbari ila arba'ati anwa'. Syirik akbar itu dibagi menjadi 4. Secara garis besarnya ya. Yang pertama syirkud dakwah atau syirkud doa. Ini syirik dalam berdoa. Seperti apa bentuknya? Wadzalika anna du'a min a'dhami anwa'il ibadah bal huwa lubbul ibadati kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u huwal ibadah rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Kenapa kok syirik doa itu termasuk syirik yang besar ya? Karena apa? Doa itu min a'dhami anwa'il ibadah, dari jenis ibadah yang paling besar ya. Berdoa itu yang kita mohon kepada Allah ya, mengangkat tangan itu merupakan apa? A'dham al ibadah, anwa'il ibadah, paling besar ya, dari jenis ibadah. Bahkan walubul ibadah, itu intinya ibadah. Doa itu kan intinya ibadah. Sebagaimana Nabi mengatakan doa, yang namanya doa itu huwal ibadah, itulah ibadah. Allah mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Surat Ghafir ayat 60 ya. Dan Tuhan kalian telah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku. Astajib lakum, niscaya akan aku ijabahi, akan aku kabulkan. Dan mereka yang sombong, takabur ya, tidak mau beribadah kepadaku, maka akan masuk jahanam dalam keadaan hina. Jadi mereka yang nggak mau berdoa ya, dikatakan oleh Allah sebagai orang-orang yang sombong ya, yang nanti akan di neraka secara hina ya. Karena intinya ibadah itu kita menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak mau menghinakan diri di hadapan Allah, nanti akan dihinakan besok pada hari kiamat. Demikian juga dalam sebuah hadis ya, walamma thabata anna du'a ibadah, dan karena apa? Telah tetap bahwasanya doa itu ibadah, fasarafahu li ghairillahi syirkun, maka memalingkan doa itu kepada selain Allah maka termasuk syirik. Faman da'a nabiyan aw malakan aw waliyan ya, au qabran au hajaran au ghaira dzalika minal makhluqin fa huwa musyrikun kafirun. Di barang siapa yang berdoa kepada nabi, memohon kepada nabi, ya Rasulullah ya, kabulkanlah aku, seperti itu ya. Atau kepada para malaikat, atau berdoa kepada para wali ya, orang-orang yang dianggap soleh ya. Atau berdoa kepada kuburannya, entah siapa orang soleh ataupun yang lainnya ya. Ataupun kepada batu ataupun yang lainnya dari makhluk, maka dia adalah musyrik kafir. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun ya. Jadi barang siapa yang berdoa bersama Allah dengan ilah sembahan yang lain ya, yang tidak ada burhan, tidak ada bukti, tidak ada penjelasan masalah itu ya, dan memang tidak ada ya, maka apa? Sesungguhnya hisabnya di sisi Tuhanmu dan tidaklah beruntung orang-orang yang kafir ya. Dan juga kebanyakan manusia terjerumus dalam kesyirikan itu syirik dalam masalah doa ya.
banyak sekali ya, tergelincirnya manusia dari tauhid itu karena apa? Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya. Entah ke kuburan kan banyak sekali ya orang memohon kepada kuburannya orang-orang yang dianggap soleh ataupun kuburannya nabi dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua, syirik termasuk syirik besar yakni syirkun niyah wal iradah wal qasd, yakni syirik dalam masalah niat ya. Masalah maksud tujuan ya. Apa yang dimaksud? yakni wadzalika ayyanwiya bi a'malihi dunya aw riya'a aw sum'ata iradatan kulliyatan ya. Ka ahli nifaqil khulus walam yaqsid biha wajha Allahi wad daral akhirati fawa musyrikun syirkul akbar. Yani yang dimaksud syirik dalam masalah niat yakni meniatkan dalam setiap amalannya itu adalah apa? Untuk dunia. Dari awal keberangkatan dia melakukan ibadah itu memang untuk mencari dunia. Ataupun dia melakukan ibadah itu untuk dilihat. Tujuan utama itu hanya untuk dilihat, tidak untuk beribadah kepada Allah, tapi hanya untuk dilihat manusia ataupun didengar ya. Yang itu apa? Iradah kuliah, yakni kemauan totalnya itu ya hanya untuk dunia, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, seperti orang-orang munafik ya. Munafik yang murni itu kan mereka tidak sholat kecuali apa? Ya biar dilihat oleh kaum muslimin bahwa dia sholat. Jadi 100% niatnya itu hanya untuk dunia. Awal keberangkatan dia beribadah itu ya hanya untuk dunia. Ya. Tidak ada maksud untuk apa? Mencari ridha Allah sedikit pun nggak ada. Tidak ada maksud untuk biar mencari kehidupan di akhirat, nggak ada sama sekali. Ya. Jadi kalau keberangkatan beribadah itu memang awal mulanya itu karena dunia ya, dan sampai akhirnya juga seperti itu yang disebut syirkun niyah. Beda ya kalau misalnya apa? Seorang awalnya tuh memang berangkatnya dari beribadah kepada, memang dia beribadah kepada Allah, cuman kemudian timbul niat untuk apa? Muncul niat untuk dipuji, untuk didengar ya, untuk mencari dunia. Itu beda ya dengan yang memang awal keberangkatan niatnya itu untuk dunia semata-mata ya. Jadi kalau seorang yang awal niatnya memang untuk karena Allah, kemudian di sana muncul kepentingan dunia, ini belum syirik besar ya, masih syirik kecil nanti ya. Yang dimaksud syirik besar di sini adalah apa? Syirik yang memang awal keberangkatan itu niatnya itu hanya untuk dunia. Mau haji, ya untuk mencari gelar, ya. Atau biar disebut sebagai orang muslim. Ya. Nah itu niat yang semata-mata karena dunia, sejak awal mengamalkan itu karena apa? Memang niat dunia, itu yang disebut syirik besar. Ya. Allah mengatakan man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ya. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya ya. Jadi ibadahnya itu hanya untuk menghendaki perhiasan dunia ya. Maka apa? Kami penuhi mereka. Kami berikan ya. Amal-amal mereka di dunia, tentunya bagi yang Allah kehendaki, dan mereka tidak akan dikurangi. Itu di dunia akan diberi oleh Allah. Ya. Kalau ingin biar tenar, terkenal, ya, jadi terkenal, ya. Tapi nggak dapat apa-apa di akhirat. Allah mengatakan dalam ayat berikutnya, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar, wa habita ma sana'u
fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Mereka ini tidak ada bagiannya di akhirat. Di akhirat nggak dapat apa-apa. Kecuali apa? Nar. Bagiannya cuma satu, neraka. Dan Allah menghapus apa yang mereka telah lakukan dari kebaikan, ya. Dan sia-sialah apa yang mereka lakukan. Ya. Wa hadza nau' min syirkid daqiqil amri balighil khaturah. Ini jenis ini merupakan yang dakik, ya, yang detail sekali, yang harus teliti sekali, harus jelimet sekali gitu ya. Yang besar bahayanya. Kecil enggak terasa gitu loh ya. Kadang-kadang kita merasa seakan-akan sudah sholat, sudah puasa, tapi ternyata memang motivasinya dunia. Nah, ngerti dikiranya itu sudah satu kebaikan. Maka ini sangat khawatir, bahaya. Sangat bahaya sekali, ya. Lembut, enggak terasa, ya, tapi begitu bahaya. Itulah syirkul niyah. Kita lanjutkan pada yang akan datang insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.